Tangkap Gibran dan Jokowi. Ini adalah salah satu judul tulisan dari M. Rizal Fadilah, yaitu seorang pemerhati politik dan kebangsaan. Marilah kita simak sampai tuntas, supaya tidak salah faham atau gagal faham. Gibran yang menurut Tempo adalah anak haram konstitusi. Statusnya sebagai cawapres, sulit untuk dapat diterima, baik secara etis, yuridis, maupun politis. Secara etis adalah buruk, sebab hanya karena sebagai putra presiden, maka anak di bawah umur ini, bisa maju sebagai cawapres. Seolah Indonesia kekurangan orang dewasa. Secara yuridis, lolosnya Gibran merupakan hasil dari perselingkuhan, dan permainan hukum melalui Mahkamah Konstitusi atau MK. Secara politis, telah terbangun politik dinasti, dengan cara menginjak-injak demokrasi dan konstitusi. Gibran menjadi musuh bersama. Gaya politik angkuh, tidak peka dan semata bersandar pada bapaknya, merupakan model figur seorang pangeran dari sebuah kerajaan. Pertolongan paman dan dorongan ibu, telah menguak ketidakmampuan diri untuk mandiri. Menjadi boneka atau alat dari perpanjangan kekuasaan famili. Selain pendukung pasangan Prabowo-Gibran, maka suara mengkritisi sudah terdengar di sana-sini. Gibran menjadi musuh bersama. Prihatin atas kondisi perpolitikan bangsa, yang mengarah pada perilaku otoritarian, yaitu negara adalah aku. Aparat negara dikerahkan, kepala desa diarahkan, baliho dipasangkan, dan KPU dan Bawaslu dikendalikan. Kelicikan siap dipertontonkan, untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ini yang dibaca oleh rakyat kebanyakan, sebagaimana media sosial memberitakan. Gibran adalah bagian dari nepotisme. Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, memberi definisi nepotisme adalah sebagai berikut. 1. Perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat. 2. Kecenderungan untuk mengutamakan, atau menguntungkan, sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan dan pangkat di lingkungan pemerintahan. 3. Tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri, untuk memegang pemerintahan. Nah, ini nampaknya pas untuk Gibran, Jokowi dan Anwar Usman. Ketiganya menjadi paket dari nepotisme. Mengapa Jokowi harus ditangkap? Karena Jokowi adalah biang dari nepotisme itu. Ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dapat terpenuhi. Pasal ini berbunyi, setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana pasal 5 angka 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun, dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Adapun pasal 5 angka 4 menyatakan tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengingat ancaman perbuatan nepotisme maksimal 12 tahun penjara, maka pelaku bisa ditahan setelah ditangkap. Oleh karena itu Gibran dan Jokowi yang sudah sangat jelas, dan diduga keras telah memenuhi unsur perbuatan nepotisme, dapat segera ditahan oleh penyidik. Hal ini agar dapat berhenti perilaku cawe-cawe, yang dinilai telah merusak kesehatan politik, dalam berbangsa dan bernegara. Ketika berlaku asas persamaan di depan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1, maka terhadap kedua warga negara Indonesia yang bernama Gibran dan Jokowi itu, secara hukum patut diperlakukan sama dengan siapapun. Tidak boleh ada perbedaan, kecuali ini negara yang jolim. Nepotisme adalah kriminal, bukan tindakan yang dibenarkan, dan apalagi harus dibiarkan. Segera tangkap Gibran dan Jokowi. Supaya negara ini menjadi bersih dan aman. Bandung, 23 November 2023. M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Komentar admin. Jika benar Indonesia ini negara hukum, ya memang sudah seharusnya Jokowi dan Gibran ditangkap, langsung ditahan, lalu diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau hal ini tidak dilakukan, berarti negara ini bukan negara hukum. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan,
oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.